Yo, halo sob, ketemu lagi sama gue Helmi, masih di telset.id. Dan nih di tangan gue sekarang gue lagi megang salah satu smartphone terbaru dari Huawei. Ya emang sih sebenarnya juga nggak banyak ya smartphone Huawei yang diluncurkan belakangan ini. Jadi di tahun 2021 tuh cuma ada dua. Itu Huawei Mate series kalau nggak salah sama ini Huawei Nova 9 yang ada di tangan gue. Dan di video kali ini gue bakal membagikan apa ya, bisa dibilang quick review atau impresi pengalaman gue selama menggunakan handphone yang tidak disertakan layanan Google ini ya. Jadi apakah enak, apakah nikmat menggunakan smartphone ini? Gue bakal jabarin selengkapnya di video ini. So, tonton terus sampai habis. Let's go! Nah ini dia Huawei Nova 9 ya. Karena kalau menurut gue dari segi visual ini bagus sih, bagus banget sih. Desainnya tuh kelihatan premium, kelihatan mewah, kelihatan berkelas. Ini materialnya metal, terus finishingnya juga dia dibikin gimana ya, bukan glossy sih, agak matte mungkin ya ini. Tapi dia bisa berkilau atau berpendar gitu pas ketimpa cahaya. Tapi kelihatannya tuh nggak norak gitu loh. Di sini ada Nova ya, khasnya mereka nih untuk Nova, untuk seri Nova. Terus juga frame kameranya anti mainstream banget ya kan. Lu nggak bakal nemu yang model-model begini di smartphone lain karena Huawei itu emang apa ya, bisa dibilang pengen tampil beda lah dibanding yang lain. Terus juga ini desainnya bener-bener tipis banget. Kalau lu bisa lihat ini bener-bener tipis banget. Ini dikantongin juga enak, nggak berat. Jadi Nova 9 ini ketebalannya itu cuma 7,7 mm loh. Dan beratnya cuma 175 gram, gokil. Berat gue aja 90 kilo, ini cuma 175 gram. Jadi lu kebayang seberapa berat gue. Maksudnya seberapa berat handphonenya ya kan. Yang gue suka lagi dari desainnya, selain kelihatan premium, ini juga nggak meninggalkan noda-noda sidik jari. Ini yang bikin gue seneng. Karena ya lu nggak perlu sering-sering buat bersihin karena kotor. Nah itu lu nggak perlu banget karena dia bener-bener tuh kan, bisa lo lihat walaupun udah gue pegang-pegang, udah gue raba-raba ya kan, tapi tetap aja nggak ada noda-noda kotor yang tertinggal atau gimana. Tapi ini agak licin sih, dipegang emang agak licin. Jadi ya lu sebaiknya pakai casing tambahan. Dan di boxnya itu udah ada bonus casing tambahan. Atau kalau lu mau beli lagi ya silakan, cari yang lebih keren lagi mungkin yang lu pengen ya. Tapi karena desain yang tipis bikin smartphone ini jadi nggak punya jack audio. Nah ini dihilangkan sama Huawei, nggak ada nih jack audio di bagian bawah. Dan lo harus nyambungin melalui port USB Type-C ya. Kalau pengen dengerin headset, pakai headset atau lo bisa pakai TWS yang Bluetooth. Nah, kalau jack audio ini sih gua rasa bukan masalah yang berarti ya. Karena kan sekarang juga udah banyak banget tuh TWS yang bagus-bagus. Huawei juga bahkan punya TWS yang bagus juga. Dan kita sempat nge-review. Lu bisa langsung lihat di website telset.id. Nah sekarang kita masuk ke bagian layarnya ya. Jadi layar itu udah pakai panel OLED. Dia punya resolusi Full HD. Ukurannya ini 6,57 inci. Dan punya refresh rate 120 Hz. Yang gue suka adalah dia bentuknya itu curve ya. Atau layar itu sampai sisi samping nih, jadi agak melengkung layar ini. Gue suka banget, kesan premiumnya dapet banget, mewahnya dapet banget. Jadi lo ngeluarin 7 juta tuh apa ya, look dan feelnya tuh bener-bener berasa kalau lo megang handphone mahal gitu, handphone premium gitu loh. Ini menurut selera gue ya, gue nggak tahu selera kalian gimana. Dan layar ini juga punya refresh rate sampai 120 Hz dan ini bersifat dynamic, jadi dia bisa menyesuaikan konten yang ditampilkan di layar sesuai dengan refresh rate yang dibutuhkan. Jadi buat baterai juga nggak boros-boros banget. Tapi kalau lu mau yang refresh rate-nya tinggi banget, bisa dia manteng di 120 Hz, lu ganti aja ke 120 Hz nih high. Ini manteng di 120 Hz tapi baterainya boros. Atau lu mau yang baterainya awet, dia cuma manteng di 60 Hz aja tapi baterainya lebih awet. Tapi saran gue sih dynamic lah, udah nggak pakai ribet. Oh yang ngomongin kualitasnya emang bagus banget ya, karena udah pakai panel OLED juga, warnanya tuh kelihatan lebih cerah, gelapnya juga kelihatan lebih pekat ya, sehasnya layar OLED lah ya. Tapi gue nemu pengaturan yang cukup menarik di bagian layarnya ini. Selain dia punya dark mode dan juga punya
fitur untuk lebih ramah di mata. Dia punya fitur untuk mengatur resolusi dari layar. Nah ini, jadi fitur screen resolution ini cukup unik ya, karena dia bisa menyesuaikan resolusi layar seperti lu menyesuaikan refresh rate tadi. Misalnya lu mau yang high, ini dia udah Full HD Plus tuh, bisa lu lihat, lu pilih high ini. Atau lu mau yang low. Low itu ada di 720 kali 1560, ini HD Plus ya kalau nggak salah. Nah ini bikin baterai juga lebih hemat ya kan. Nah kalau Smart Resolution ini dia bisa secara dinamik atau secara dinamis, secara apa ya, otomatis lah ya. Secara otomatis itu mengadjust atau menyesuaikan resolusi layar ke mode yang hemat daya ketika tidak digunakan, dan dia juga bisa langsung naikin ke yang resolusi tinggi kalau dibutuhkan, seperti kayak lo nonton film atau lo lagi main game ya kan. Nah itu bisa banget. Ini salah satu yang unik yang ada di Huawei Nova 9. Nah kalau dilihat sekilas, ini handphone emang nggak ada bedanya sama smartphone Android pada umumnya ya. Jadi buat lo yang belum tahu, Huawei Nova 9 ini udah tidak menggunakan sistem operasi Android. Jadi dia udah menggunakan Harmony OS yang dikembangkan langsung sama Huawei. Sebenarnya kalau dari user experience atau user interface-nya itu masih mirip banget sama Android. Jadi lu nggak bakal kesulitan, nggak bakal apa ya, bisa dibilang untuk adaptasi sama smartphone ini, karena ya UI-nya tuh kurang lebih sama Android tuh. Lu nggak bakal bingung. Dan bagi gue juga ini pengalaman pertama gue untuk nge-review smartphone Huawei yang pakai Harmony OS. Dan ya gue nggak merasa kesulitan sama sekali. Nggak merasa ada perbedaan yang bener-bener radikal gitu antara Android dan Harmony OS. Ini karena dibuat bisa dibilang se-friendly mungkin untuk pengguna Android kali ya, karena kan emang Huawei juga sebelumnya pakai Android kan. Ya so far so good aja sih. Gua pakai sistem operasi ini nggak ada masalah, bisa cepet juga beradaptasinya. Mungkin itu juga yang bakal lo rasain kalau lo beralih dari handphone lain pakai Android terus pakai Harmony OS. Sekarang ngomongin performanya, di sini kita nggak disuguhin chipset Kirin dari Huawei ya. Mungkin di antara kalian masih ada yang punya stigma kalau chipset itu yang bagus cuman Qualcomm atau MediaTek atau malah Qualcomm aja kan. Tapi Kirin sebenarnya bagus sih. Tapi di sini Huawei Nova 9 itu pakai chipset Qualcomm Snapdragon 778G. Nah ini secara di atas kertas ya, secara di atas kertas itu chipset ini sebenarnya udah bisa 5G. Tapi lagi-lagi karena masalah embargo, ini harus bisa dibilang di lock atau gimana ya. Jadi intinya Snapdragon 778G yang ada di Huawei Nova 9 ini cuma bisa menjalankan jaringan 4G aja. Ya at least ini smartphone tidak mendukung 5G ya. Jadi ya sangat disayangkan, padahal potensi dari chipsetnya itu ada. Nah untuk kinerjanya juga dikasih RAM 8GB sama penyimpanan internal 256GB. Terus juga dia nggak punya micro SD, ya 256GB udah cukup lah ya tanpa micro SD. Dan baterainya itu punya kapasitas 4300 mAh, yang mana ini didukung sama teknologi fast charging dengan kecepatan 66 watt. Wah gila, lu udah kebayangkan seberapa cepat pengecasannya. Jadi pas gua ngecoba ngecas dari 2% sampai 100%, itu cuman ngabisin waktu 44 menit doang. Gila ya, nggak sampai sejam lu udah bisa ngecas penuh nih handphone. Dari 2% loh sampai 100%. Emang nih mantep banget 66 wattnya emang. Untuk multitasking atau gaming ini bisa menjalankan dengan sangat-sangat lancar. Untuk gaming beberapa yang udah gue coba ada Call of Duty Mobile, terus ada Marvel Revolution, ada Pokemon Unite, sama ada Clash of Clans. Nah, semuanya tuh bisa dimainkan dengan sangat-sangat lancar ya, karena 778G itu salah satu chipset terbaru, udah pasti performanya juga mantap punya ya. Keunggulan lain yang dimiliki sama Huawei Nova 9 ini yang udah gue rasakan langsung adalah kemampuan kameranya. Ini benar-benar gokil. Kalau lo yang suka motret-motret pakai smartphone dan lu lagi cari smartphone apa yang bagus kameranya untuk foto-foto, ini jawabannya Huawei Nova 9. Nggak pakai banyak gimmick, nggak perlu banyak basa-basi. Ini bener-bener udah bagus banget hasil kameranya. Jadi dia punya 4 kamera belakang. Ini kamera utamanya 50 megapiksel, terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel, ada kamera makro 2 megapiksel, dan ada depth sensor 2 megapiksel. Dan juga bagian depan itu udah ada kamera selfie 32 megapiksel yang bikin kameranya bisa mengabadikan gambar dengan ciamik nih. Ini ada teknologi namanya XD Fusion Engine.
sama ada RYYB CFA. Nah ini katanya sih bisa bikin detail foto yang berkualitas tinggi di segala kondisi. Nah ini gue udah merasakan langsung dan terbukti. Hasil foto-fotonya tuh terutama dari kamera utama ya, dia tuh punya detail yang bagus banget, warna yang bagus banget. Apa ya, warnanya tuh kelihatan cerah dan keluar gitu warna aslinya. Dan juga ada fitur kecerdasan buatan AI Snapshot, itu dia bisa mengoptimalisasi hasil gambar yang lo ambil atau hasil foto yang lo ambil pakai kamera Huawei Nova 9. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang sangat dipertimbangkan orang saat ini ketika memutuskan untuk membeli smartphone Huawei. Betul, apalagi kalau bukan nggak adanya layanan dari Google. Nah, jadi gimana sih pengalaman selama menggunakan Huawei Nova 9 ini tanpa Google? Jadi buat lo yang belum tahu, smartphone ini tidak dilengkapi dengan layanan Google apapun ya. Jadi kalau lo mau download aplikasi itu lewat Huawei App Gallery atau lewat Petal Search. Ya ini ya. Ini bisa dibilang toko aplikasinya Huawei dan ini udah lumayan lengkap dibandingkan saat pertama kali diluncurkan. Jadi beberapa aplikasi-aplikasi yang kayak macam Twitter, Telegram, terus sampai ada banking kayak BCA Mobile, TikTok itu udah ada di App Gallery. Tapi kalau yang gue rasain itu masih belum selengkap apa yang ada di Google Play Store. Jadi beberapa aplikasi yang mungkin mungkin lo butuhkan dan lo biasa temukan di Android dengan mudah melalui Google Play Store, di sini tuh nggak ada. Nah, sebagai solusinya mereka menghadirkan yang namanya Petal Search. Jadi lo bisa download aplikasi atau mencari aplikasi yang lo butuhkan dari Petal Search. Intinya sebenarnya aplikasi ini bakal mencari aplikasi yang lo butuhkan dalam bentuk APK di website lain atau di website penyedia aplikasi pihak ketiga. Yang mana kekurangannya adalah aplikasi ini di-download dari pihak ketiga yang bisa dibilang bukan resmi ya. Kalau resmi kan kayak Google Play Store, kayak Apple App Store, dan ya App Gallery tadi tuh udah termasuk salah satu yang resmi. Dan masalah kalau lu download aplikasi dari pihak ketiga atau pihak tidak resmi, ini rentan banget disusupi sama virus, malware, dan lain sebagainya. Maka itu, kalau menurut gue itu bukan keputusan yang bijak banget. Ya kalau lu nggak ada masalah dengan itu, ya lu fine-fine aja berarti menggunakan smartphone ini. Dan jika lu nggak masalah dengan agak ribetnya mencari aplikasi di smartphone Huawei ini, ya mungkin lu bakal nyaman-nyaman aja pakai Huawei Nova 9. Tapi kalau gue pribadi, gue agak sedikit ribet karena gue udah terbiasa pakai smartphone Android dan gue butuh aplikasi, gue tinggal cari di Google Play Store. Tapi di sini gue masih harus ngeribet lagi cari-cari aplikasi mana yang cocok, dan itu di pihak ketiga yang mana juga nggak aman-aman banget gitu lah ya. So itu tadi App Gallery sebagai solusi dari Huawei yang semoga bisa lebih lengkap lagi, karena gue nyari beberapa game juga nggak ada, kayak aplikasi WhatsApp juga belum ada, lu harus download lagi dari website resminya. Terus kayak game PUBG Mobile tuh belum ada juga di App Gallery, tapi dia bakal hadir sih, itu udah ada bannernya ya, PUBG Mobile bakal segera hadir. Tapi gue menemukan kelemahan lain ya dengan absennya layanan Google di Huawei Nova 9. Apalagi buat lo yang gamers gitu ya. Jadi gue menemukan ini saat gue coba install game Clash of Clans di Huawei Nova 9. Jadi gue udah main game ini sebenarnya cukup lama dan progresnya udah lumayan banget sih. Jadi gue pengen mainin lagi di Huawei Nova 9, sekarang gue mau coba. Karena kan layarnya kan bagus, jadi gue pengen lihat gimana sih tampilannya nih Clash of Clans ini di Huawei Nova 9. Dan sangat mengecewakan ya adalah karena gue nggak bisa ngeload akun yang gue simpen progresnya itu di Google Play atau di Google. Nah ini dia, Clash of Clans won't run without Google Play services which are not supported by your device. Damn, ini bisa bilang agak menyebalkan ya. Dan ini kemungkinan besar sih juga dialami di game-game lain ya, yang lu simpen progresnya itu di akun Google lo. Gue nggak tahu ya, mungkin ada solusi atau gimana. Gue belum ngoprek lebih lanjut karena keterbatasan waktu juga. Mungkin ya bisa jadi ada caranya biar lu bisa ngelanjutin progres lu di game-game yang lu udah mainin dan lu simpen progresnya itu di akun Google. Karena ya itu menurut gue ini menyebalkan banget.
Apalagi kalau lu udah terlanjur ganti handphone gitu kan ke Huawei dan lu nggak ada second device lagi untuk lo pakai atau gimana ya, itu jadi menyebalkan banget sih, lo nggak bisa ngelanjutin progress game lo dan segala macem lah ya. So itu dia tadi pengalaman gue selama menggunakan atau mencari aplikasi-aplikasi di App Gallery, dan ini for the first time banget gue cobain HP Huawei tanpa Google ya. Jadi kesimpulannya selama gue coba handphone ini, dari segi performa, kamera, multitasking, buka-buka beragam aplikasi itu sangat-sangat nyaman, sangat enak, dan gue puas banget sama performanya, kinerjanya, desainnya juga bagus, hasil kameranya bagus banget, hasil kamera bagus banget. Ini mungkin sekelas flagship lah, ini pengalaman ditawarkan, ini handphone sekelas flagship dengan harga 7 jutaan ya. Walaupun bukan flagship, hampir lah, ini kualitasnya hampir mendekati flagship. Tapi ya itu tadi, mungkin App Gallery itu bisa jadi ya, walaupun itu sebagai solusi, tapi ya menghadirkan pertimbangan lain sih untuk membeli smartphone ini. Gue yang terbiasa pakai Android agak kerepotan atau kesulitan lah bisa dibilang mencari aplikasi-aplikasi yang belum lengkap di App Gallery. Dan rasanya handphone ini cocok buat lo yang doyan ngoprek atau lu nggak ada masalah dengan sulitnya mencari aplikasi di App Gallery atau Petal Search. Tapi HP ini juga mungkin nggak cocok buat lo yang ngerasa lo udah ngeluarin duit sebesar 7 juta rupiah tapi lo harus ribet mencari aplikasi atau perlu oprek sana sini untuk bisa pakai aplikasi yang lo butuhkan di Huawei Nova 9. So, itu dia tadi pengalaman gue selama menggunakan Huawei Nova 9. Semoga sedikit banyak bisa memberikan insight kepada lo yang mau beli Huawei Nova 9. So far ini emang handphone bagus yang sayangnya tidak didukung oleh layanan Google. Ya gue harap Huawei bisa segera menyelesaikan lah ya masalah ini supaya dia bisa pakai lagi layanan dari Google, karena potensinya itu sayang banget loh. Ini benar-benar handphone bagus banget, dan harusnya bisa lebih optimal lagi dengan adanya layanan Google. Karena kan kita ya mau nggak mau sekarang kita emang tergantung banget sama layanan dari Google ya. Oke, sampai sini dulu. Sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau lo ada pertanyaan, ada saran, langsung aja drop di kolom komentar. Gua Helmi, Chaps Duels. Bye.